Assalamualaikum pemirsa, saya Lilini Azahra melaporkan langsung dari lokasi Pentas Inspirasi Festival Suara dengan tema Satu Panggung Seribu Cerita yang diselenggarakan di Jalan Pandawa, Bujangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati para tamu, panitia, penampil hebat, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam suasana yang penuh semangat di acara istimewa Festival Suara Satu Panggung Seribu Cerita. Perkenalkan, saya Gandhi Risang Harimurti sebagai Master of Ceremony yang akan menemani acara dari awal sampai akhir. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan meninggalkan kesan yang indah untuk kita semua. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pengesahan acara potong tali pita, yang kelima penampilan festival, dan yang keenam penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Dimohon hadirin untuk duduk kembali. Lanjut acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Kak Naila Rahma. Dimohon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hari konsep.
dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kita pada hari ini. Teman-teman semua, seperti yang bisa kalian baca di banner, tema kita kali ini adalah pentas seni Satu Panggung Seribu Cerita. Dari tema ini mengingatkan kita bahwa setiap orang itu memiliki cerita uniknya masing-masing, mulai dari cerita perjuangannya dalam menuntut ilmu, cerita hobi yang sedang ditekuninya, bahkan sampai cerita mimpi-mimpi besar yang sedang diraih. Sehingga pada acara kali ini kita akan disuguhi oleh penampilan-penampilan hebat yang akan ditampilkan oleh teman-teman kita yang juga tentunya hebat-hebat. Terakhir, pesan dari saya, janganlah pernah takut untuk bersuara dan berkarya, karena dunia ini juga butuh cerita-cerita seru dan karya-karya hebat dari kalian. Jangan tunggu jadi sempurna, untuk berani tampil, karena keberanian dan kepercayaan diri adalah kunci untuk mulai berkarya. Lewat panggung ini, marilah kita saling mengapresiasi dan jadilah versi lebih baik dari diri kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, selamat menikmati panggung inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Naila, semoga bermanfaat. Oke, sesi yang keempat, sesi pengesahan acara potong tali pita. Hadirin yang berbahagia, kini kita telah sampai pada momen yang penting dan simbolis, yaitu prosesi pemotongan tali pita sebagai tanda resmi dibukanya acara Festival Suara dengan Panggung Seribu Cerita. Kepada Ketua Panitia Kak Naila Rahma, dimohon maju ke depan guna melakukan prosesi pemotongan tali pita. Baik, hadirin sekalian, mari kita hitung bersama sebagai tanda semangat. 3, 2, 1, silakan dipotong. Dengan dipotongnya tali pita ini, maka secara resmi Festival Suara dengan Panggung Seribu Cerita dinyatakan dibuka. Semoga acara ini penuh inspirasi dan menghadirkan cerita-cerita indah melalui panggung ini. Lanjut ke acara yang kelima, yaitu penampilan festival. Kita sambut penampilan yang pertama, yaitu Kak Naila Naura Nadifa. Beri tepuk tangannya semuanya. Kelinci dan kura-kura. Udah siap dengar belum? Udah. Oke, langsung saja ya. Di sebuah hutan yang kecil dan tenang, hiduplah seekor kelinci bernama Lilo. Lilo itu cepat, bukan hanya larinya yang cepat, tapi cara dia menjalani hidupnya. Apa-apa harus cepat. Makan cepat, jalan cepat, ngobrol pun harus cepat. Lama banget sih ketika dia melihat hewan-hewan lain. Suatu hari, Lilo ditugaskan untuk mengantarkan buah ke rumah kura-kura tua di ujung hutan sana. Gampang, paling cuma sebentar, katanya. Dia pun langsung lari bergegas ke rumah kura-kura tua. Hingga angin terasa menusuk-nusuk wajahnya. Tetapi karena dia tidak fokus melihat jalan, dia terjatuh. Dia terjatuh dan buah yang dibawanya terguling ke sana kemari.
Akhirnya dia sampai ke rumah kura-kura tua itu dengan napas yang ngos-ngosan. Kura-kura tua melihatnya dengan jauh dan tersenyum kecil. Cepat sekali Lilo kamu sampainya. Iya dong, aku kan harus secepat mungkin. Dengan napasnya yang ngos-ngosan Lilo menjawab. Kura-kura itu kemudian mengambil satu buah lalu berhenti. Sayang sekali banyak buah yang rusak. Lilo terdiam dan dia tidak langsung menjawabnya. Baru kali ini Lilo benar-benar melihat isi dari keranjangnya. Banyak buah yang rusak, bahkan hancur. Kura-kura lalu berbicara. Sayang sekali Lilo, banyak sekali buah yang rusak. Andai tadi kamu sedikit lebih pelan, pasti buahnya akan sampai dengan utuh. Lilo terdiam. Dan untuk pertama kalinya teman-teman, Lilo merasa bahwa cepat itu tidak pasti baik. Sejak hari itu, Lilo tetap menjalani harinya dengan cepat. Tapi Lilo belajar satu hal, bahwa kadang yang cepat itu tidak berarti baik, tetapi yang pelan justru bisa membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan yang sekali lagi untuk Kak Naura Nadifa. Penampilan yang luar biasa, keren sekali penampilan tadi. Satu cerita sudah didengarkan. Mari kita lanjut ke penampilan yang kedua, yaitu Kak Rama Alda Permana Putra. Beri tepuk tangannya semuanya. Pagi semuanya. Pagi. Waktu sekolah dulu teman saya pada bandel semua. Bajunya nih pada dikeluarin semua. Sedangkan Rama kan orangnya rapi. Bajunya dimasukin ke dalam tas. Terus kalau orang tua dulu tuh bilang anaknya gini kalau waktu maghrib, Dek, masuk Dek, udah waktu maghrib, ntar diculik wewe gombel loh. Sedangkan wewe gombel bilang ke anaknya, Dek, udah waktu maghrib, waktunya keluar. Tuh si Rama udah jemput. Saya itu kalau liburan itu suka perginya ke museum. Terakhir saya pergi ke museum, saya ketemu sama anak-anak SD lagi study tour. Nah mereka nih deketin aku nih, ngeluarin buku. Nah ternyata aku dicatat dikira koleksi museum. Saya suka diejek-ejek sama teman-teman saya, suka dihina sama teman saya. Tapi saya diem, saya nggak berani dibalas karena takut dosa, takut masuk neraka. Takutnya lagi nih, pas udah di depan gerbang neraka, malaikatnya bilang, bos, tutup bos, Rama mau masuk. Nah, untuk yang terakhir kali nih, saya mau ucapin terima kasih banyak-banyak bagi personil JKT48 yang nggak bisa saya sebutin satu persatu karena kebanyakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rama Alda Permana Putra. Wah lucu sekali tadi ya. Oke, kita lanjut ke penampilan yang ketiga, yaitu motivasi dari Kak Sasabila Wibowo. Dimon.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Wah, kita sedang ada di Festival Suara Satu Panggung 1000 Cerita. Berarti di sini kita tidak hanya tampil saja, tetapi kita juga berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi perasaan serta sudut pandang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kok kalian ini terlihat 5L ya? Ada yang tahu nggak 5L? Menemani, letih, lesu, loyo, lumrah. Pasti tugasnya banyak ya? Iya, saya juga. Oke, kalau begitu kita bangun semangat dulu ya. Semangatnya gini aja. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras, kurang semangat. Ini ada 2 kubu kok nggak ada yang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, udah semangat belum? Ya, nanti kita kasih semangat dari sini. Oke, materi yang akan materi yang akan saya bawakan untuk kalian hari ini. Maaf. Oke, kan di sini saya sebagai motivasi, tapi yang namanya anak muda itu kalau dikasih motivasi pun pasti ya biasa saja. Jadi saya akan kasih tips kalian. Dan di sini sebelumnya kan sudah ada penampilan komedi dan juga pondongeng tadi ya yang sangat seru dan keren sekali. Di sini saya akan membawakan sebuah topik atau kasus yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu pertemanan. Oke. Pertemanan. Di lingkungan pertemanan itu kita lebih ke bagaimana cara kita menyikapi lingkungan pertemanan yang tidak sehat itu. Pada kenyataannya, pertemanan itu tidak selalu berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Sesuai yang kita harapkan ya teman-teman, pasti ada pasang surutnya. Nah, dari situ kita tahu bahwasannya yang namanya pertemanan itu akan selalu naik turun. Ada kalanya di suatu lingkup pertemanan kita dihargai, lalu kita diberikan ruang, tapi ada juga di saat kita tidak dihargai, bahkan dikucilkan. Nah, di situ lah waktunya atau istilahnya disebut dengan toxic friendship atau pertemanan tidak sehat. Dan pertemanan tidak sehat itu tidak selalu tentang konflik atau pertengkaran yang besar, tetapi terjadi pada hal yang selalu berulang-ulang dan terus terjadi. Misalnya adalah yang pertama, ada seseorang yang selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Dia menjatuhkan orang lain demi dirinya terlihat lebih baik, lebih unggul, dan harus lebih baik pokoknya dari orang lain. Yang kedua adalah ada orang yang selalu membicarakan orang lain, membangun opini negatif supaya orang lain ikut membenci orang tersebut. Tapi saat kita sadari, ketika kita ada di lingkungan seperti itu, kita juga ikut tercemar. Misalnya begini, ada saya, si A, si B, si C. Si A dan si B itu sedang membicarakan si C, dan saya ada di situ. Ketika saya ingin diterima di lingkungan itu, jadi saya harus ikut membicarakan si C, gitu kan ya. Nah, dan seringkali pelaku yang seperti itu tidak menyadari apa yang dia lakukan. Akhirnya adalah ya, padahal setiap orang itu mempunyai mental dan batas toleransi yang berbeda-beda. Dampaknya pun sangat berbahaya teman-teman. Bagi pelaku, ia akan merasakan overthinking, merasakan dirinya tidak percaya diri, bahkan bertanya-tanya, oh apakah aku yang salah di sini? Apakah aku salah ada di lingkungan seperti itu? Padahal kan belum tentu. Nah, kira-kira solusinya apa? Teman-teman ada yang punya solusi nggak? Nggak ada ya? Oke, saya kasih solusi. Yang pertama adalah batasi diri kita. Tidak semua urusan itu harus kita campuri. Tidak semua informasi harus kita ikuti. Tidak semua pembicaraan harus kita respon. Yang kedua adalah memilah informasi. Cukup dengarkan dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Lalu, yang ketiga adalah introspeksi diri. Maksudnya adalah kita bisa saja menjadi pelaku tersebut.
kita bisa saja ada di lingkungan yang toksik tersebut. Pertemanan itu pasti beragam-ragam. Dan yang terakhir adalah menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Lingkungan yang sehat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi tumbuh dengan diri kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita menghargai orang lain, dan bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain. Begitu teman-teman. Saya harap di sini teman-teman semuanya saling menghargai ya. Ya. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk sekali lagi. Oke, karena penampilan sudah tampil semuanya, aku ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama itu, apa isi dari dongeng yang disampaikan oleh Kak Naura? Yang bisa jawab angkat tangan ya. Ada nggak? Mas Riko? Aku. Tadi kayaknya angkat tangan. Apa Mas motivasinya? Isi dari dongeng dari Kak Naura tadi. Isinya tadi kelinci dan kura-kura. Oke, benar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa motivasi yang dapat diambil yang disampaikan dari Kak Aulia? Yang bisa angkat tangan. Mas Arjuna tadi angkat tangan ya? Coba Mas, apa tadi Mas? Apa ya Mas? Isinya Ya, motivasinya yang Kak Aulia sampaikan. tetap hidup meskipun banyak masalah. Oke, Kak Aulia. Kita harus menghargai sesama, harus menghormati, harus baik sama teman, tidak boleh menghina. Iya, benar. Oke, tadi Mas Rivo, aku ada hadiah, mohon maju ke depan. Dan Kak Lia juga. Kepada Ketua Panitia Kak Naila, dimohon menyerahkan hadiah. Usaha gitu. Oke, kita sampai ke ujung acara. Saya Jagiri Sangharimurti sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili melaporkan langsung dari Kertasuras Sukoharjo. Seluruh rangkaian acara sudah berjalan dengan sangat lancar, dengan dipenuhi dengan kemeriahan oleh peserta maupun penonton. Sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio.